Kita bersatu di dalam doa. Ya Yesus, Raja kami, Tuhan yang Maha Besar, pada sore hari ini kami berkumpul bersama dengan hamba-hambamu dari berbagai daerah, rindu dan haus mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Lady. Urapi hambamu ini, Roh Kudusmu berbicara melalui dia. Berkati juga perangkat kami, berkati juga aturangan secara khusus sebagai host kami yang selalu setia. Terima kasih Tuhan, berkat yang melimpah kiranya menjadi bagian kami. Kami datang dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk kesempatan sore hari ini. Saya berharap tadinya bisa untuk menyelesaikan seluruh topik dalam satu kali pertemuan. Tapi saya akan coba, walaupun saya ragu, karena saya tidak ingin topik ini saya berikan semuanya, tetapi tidak dipahami secara terperinci oleh kita semua. Jadi saya lebih memilih agar kita bisa mengingat, ya, bisa mengingat, dan kita bisa, yang paling penting adalah mengambil komitmen pada sore hari ini untuk kita bisa melakukannya. Baik, oke. Judul kita pada sore hari ini adalah 18+1 yang boleh dan tidak boleh dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi kita belajar pada saat ini adalah untuk tubuh bagian dalam, ya, tubuh bagian dalam. Alkitab mengatakan bahwa muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Sementara tubuh juga terbagi atas dua bagian. Tubuh bagian dalam dan tubuh bagian luar. Pada sore hari ini dan minggu depan, kita akan membahas tentang tubuh bagian dalam. Ayat inti kita terdapat di dalam Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Kutipan Roh Nubuat yang mendukungnya adalah, apa yang kita makan tidak dapat diubah menjadi darah yang sehat, kecuali kualitasnya layak, olahannya sederhana, dan bergizi, kandungannya bergizi. Oke, jadi kita belajar tentang darah yang sehat. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, apapun yang dibicarakan dalam Roh Nubuat, semuanya itu adalah untuk memiliki darah yang sehat, atau yang disebut dengan good blood. Untuk memperoleh kualitas darah yang sehat, good blood, makanan-makanan atau minuman atau apapun yang masuk ke dalam tubuh ini tidak boleh sembarangan. Kita bersyukur bahwa sebagai orang Advent kita diatur bukan hanya jenis makanannya, bukan hanya jenis minumannya, bukan hanya jenis konsumsi yang kita konsumsi, tetapi juga kualitas, kemudian olahannya, dan juga kandungannya. Jadi untuk memiliki darah yang sehat, ada 3 syaratnya: kualitasnya, olahannya, dan kandungannya. Ya. Jadi kandungannya kaya akan gizi, tetapi dia busuk, itu artinya kualitasnya tidak layak. Atau kandungannya bergizi tinggi, ya. Lalu daun singkong, ya, misalnya daun singkong bergizi tinggi, kemudian kualitasnya pun segar, organik, diambil langsung dari kebun, tetapi diolah tidak sederhana. Pakai bumbu yang luar biasa banyak, pakai rempah-rempah, pakai santan yang dimasak lama sampai mengeluarkan minyak, ini pun tidak bisa diubah menjadi darah yang sehat. Jadi Bapak Ibu, saya makan sayur kok. Sayur yang seperti apa? Saya makan buah kok. Buah yang seperti apa? Saya makan pisang.
Pisang yang seperti apa? Pisang yang dipanen muda, kemudian dikarbit, lalu dijual. Ini bukan makanan yang sehat, dan makanan ini tidak bisa diubah menjadi darah yang sehat. Sebelum kita belajar tentang kesehatan, saya tidak akan pernah bosan-bosan untuk membawa pikiran kita semua, karena semua pengetahuan kesehatan, semua pengetahuan medikal, penyembuhan, apapun itu, harus didasari dengan pengetahuan medis. Kita tidak akan bisa bergerak tanpa pengetahuan Injil, ya. Kita tidak boleh bergerak sesuka kita tanpa didasari dengan pengetahuan Injil. Saudara-saudara, mau bicara reformasi kesehatan, kita ini udah ketinggalan. Orang di luar sana sudah lebih mapan dan lebih pintar di dalam membahas reformasi kesehatan. Kita mau membahas vegan, vegetarian, sudah terlambat. Orang di luar sana sudah punya blog-blog khusus, Instagram dengan follower yang ratusan ribu mungkin, dan sudah mempunyai perkebunan yang luas, yang sudah tertata dengan baik selama bertahun-tahun. Kita sudah ketinggalan jauh. Kalau kita mau mempelajari pengobatan alami, saudara-saudara, kita sudah ketinggalan. Sudah banyak tamatan naturopati dari luar negeri yang sudah sangat pakar dalam hal ini. Dan sayangnya, ilmu naturopati tidak disponsori, tidak diawali dengan pergerakan Advent. Jadi itu bukan dipelopori oleh pergerakan Advent. Saat ini, semua yang mau kita pelajari bukanlah pengetahuan dunia. Semua yang mau kita pelajari adalah pekabaran Injil, dan pekabaran ini sangat relevan dengan keadaan dan kondisi dunia pada zaman ini. Semua yang saya bahas saat ini adalah dari buku Testimony Study on Diet and Foods, pelajaran kesaksian tentang makanan. Ya, ini buku yang diterjemah yang kita sudah terjemahkan dalam 2 bahasa, tapi masih antri untuk dicetak saat ini. Dan buku ini terdiri dari 1031 halaman. 1031 halaman dalam 2 bahasa. Buku ini mengupas satu demi satu semua ingredients makanan, cara memasak, cara memakan, makanan yang cocok untuk segala jenis kalangan, cara mengunyah, dan waktu makan, jam makan, dan semua nasihat-nasihat yang akan membangun tubuh kita, yaitu bait suci Tuhan, untuk menjadi lebih sempurna. Baik, kita mulai pelajaran kita dengan pembahasan Daniel. Belajar dari Daniel. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tidak ada topik atau contoh pertarakan yang sejati, yang lebih luas, yang lebih jelas, yang lebih kuat, beserta dengan berkat-berkat yang dihasilkan dalam penurutan ini, selain daripada cerita Nabi Daniel dan teman-temannya. Jadi tidak ada gambaran yang lebih jelas tentang pertarakan selain daripada cerita Nabi Daniel. Nah, apabila kita mempelajari tentang topik pertarakan, topik kesehatan, kalau mau memahami topik-topik ini dengan benar, maka kita harus membicarakannya, mempertimbangkannya, memikirkannya dari sudut pandang Alkitab. Saudara-saudara, kalau kita bicara dari sudut pandang ilmu pengetahuan dunia, maka kita akan sesat. Jadi sebelum kita mengetahui ilmu kesehatan, mari kita perkuat dulu ilmu Alkitabiah kita. Agar pertarakan, kesehatan, ilmu kesehatan, terang kesehatan yang kita miliki saat ini bisa benar-benar mencegah kita masuk ke dalam penipuan setan.
Saudara, beberapa kali saya sering bilang bahwa setan sekarang tidak berusaha untuk menjatuhkan orang berdosa. Sekarang ini setan sedang berusaha untuk menjatuhkan orang-orang pilihan. Dan penipuan yang dia gunakan bukanlah hitam dengan putih, bukan biru dengan merah, ya. Bukan abu-abu juga, tetapi penipuan setan sekarang ini adalah putih dan hampir putih. Saudara, kalau hitam dan putih dengan jelas manusia yang punya penglihatan normal akan bisa bedakan. Tapi putih dan hampir putih, saudara, kita harus berhati-hati dengan ini. Doktrin kita bukan doktrin vegetarian. Doktrin kita bukan doktrin vegan. Bukan doktrin organik. Bukan doktrin alami. Tetapi doktrin kita adalah terang reformasi kesehatan. Ya. Kita bukan pengikut aliran vegetarian. Tetapi vegetarian adalah bagian dari reformasi kesehatan. Kita bukan pengikut ilmu naturopati, tetapi naturopati adalah bagian dari reformasi kesehatan. Itulah sebabnya semua ini harus kita pelajari dari sudut pandang Alkitab. Saudara bisa bebas belajar naturopati, saudara bisa bebas belajar tentang vegetarian, bisa bebas belajar tentang vegan, tentang bertani organik, tentang mengolah makanan secara alami. Kita bisa belajar tentang cara-cara memasak yang sehat. Bumbu-bumbu yang kita gunakan. Tetapi kalau tidak punya sudut pandang Alkitab, maka kita akan sesat. Pelajaran yang berikutnya dari Daniel adalah Daniel berada di istana Babel bukan karena pilihan mereka. Jadi banyak kali beberapa saudara memberi kesaksian bahwa Daniel hidup di Babel, di kota, tapi bisa setia. Berarti kesimpulannya, saya bisa hidup di kota dan saya bisa setia seperti Daniel. Saudara lupa bahwa Daniel ada di kota bukan karena pilihannya. Daniel ada di kota karena mereka adalah tawanan, narapidana. Itu bukan pilihan Daniel. Daniel ada di negeri Babel bukan karena pilihannya. Kalau dia mau memilih, dia tidak akan ada di sana. Tetapi pemuda-pemuda ini masuk ke Babel, masuk ke negeri Babilonia, ke istana raja, masuk ke dalam persekutuan dengan orang-orang yang tidak mengenal dan tidak takut kepada Tuhan yang benar, karena Tuhan yang menempatkan mereka di sana. Bukan karena pilihan mereka, beda. Saya tinggal di kota, itu karena pilihan saya. Saya bukan tawanan di sana. Karena saya bekerja, saya bebas pergi kemana-mana, saya bukan tawanan di sana. Daniel ada di sana karena mereka adalah tawanan. Daniel ada di tengah-tengah orang yang kafir, yang tidak kenal dan tidak takut kepada Tuhan, yang tidak mengenal hukum-hukum Tuhan, adalah karena dipaksa dan ditawan di negeri asing. Sekarang, ketika saya menjadi tawanan, dan saya ditempatkan dalam pergumulan dan ujian yang datang bukan karena pilihan saya, ujian yang datang bukan karena saya mendatangkan ujian itu, tetapi ujian ini datang adalah karena Tuhan yang menempatkan saya di sana. Saudara, beda kalau saya datang ke sebuah restoran buffet untuk bertemu dengan teman-teman alma mater atau alumni. Saya datang ke sana dengan sadar, saya datang ke sana dengan pilihan saya datang ke sana dengan
semua pertimbangan saya yang membenarkan saya untuk melangkahkan kaki ke tempat itu, ke dalam restoran buffet. Dan ketika saya berada di restoran buffet, saya bersaksi bahwa saya bergumul untuk tidak makan. Saya diuji oleh makanan-makanan yang enak. Saudara, itu bukan ujian. Itu bukan ujian. Saya ada di sana karena pilihan saya. Dan apa yang saya lakukan di sana, itu adalah akibat dari pilihan saya. Oke. Daniel pasal 1 dimulai dengan cerita tentang santapan raja. Judul Daniel pasal 1 adalah di Istana Babel. Jadi cerita ini dimulai dari dalam istana. Makanan yang ditetapkan bagi mereka di dalam Daniel 1, di Daniel 1 ini ayat 5, raja menetapkan bagi mereka santapan raja setiap hari. Ronubuat mengatakan bahwa yang termasuk santapan raja ini adalah daging yang disebut najis oleh hukum Musa. Ya. Jadi yang digolongkan dalam, yang termasuk dalam santapan raja ini adalah daging-daging yang haram. Kemudian apa yang Daniel katakan? Daniel dan teman-temannya meminta petugas yang bertanggung jawab untuk semua pemuda-pemuda Ibrani ini. Mereka meminta agar diberikan makanan yang lebih sederhana. Waktu saya meditasikan ini, saya menyadari bahwa Daniel tidak meminta agar dagingnya di take out. Contoh, saya pesan bihun kuah, pakai daging ayam. Atau saya pesan mie ayam tidak pakai ayam. Saya menganggap itu makanan yang sehat. Tetapi Daniel tidak meminta agar daging yang haram itu dikeluarkan. Ingat, makanan santapan raja bukan hanya daging haram, tapi daging haram termasuk di dalam makanan raja. Jadi beda ya. Makanan raja adalah daging haram. Beda dengan daging haram termasuk dalam makanan raja. Artinya, adakah makanan raja yang tidak haram? Ada sebenarnya. Ada. Adakah makanan raja yang tidak pakai daging haram? Ada. Tapi Daniel tidak meminta itu. Daniel meminta diberikan makanan yang lain. Daniel bukan hanya menghilangkan daging yang najis, bukan hanya menghilangkan daging yang haram, tetapi dia mengganti seluruh menu makanannya. Ya. Banyak orang yang kalau ada udang, singkirkan udangnya saja. Atau kalau ada daging ayam, pinggirkan dagingnya saja. Tetapi Daniel tidak memilih itu. Dia meminta agar menu makanannya seluruhnya diganti. Dan apa penggantinya? Daniel 1:12, biji-bijian dan air murni. Saudara-saudara, biji-bijian, orang Indonesia tidak terlalu concern tentang perbedaan antara kacang dengan biji-bijian. Ya. Yang dimaksud dalam Daniel di sini, pengganti menu makanan raja adalah biji-bijian, bukan kacang-kacangan dan bukan sayur-sayuran. Puls di sini adalah golongan polong-polongan. Kamus Alkitab Bahasa Ibrani mengatakan bahwa puls di sini adalah golongan polong-polongan yang dipanen bukan dengan cara dipungut, tetapi dengan cara dipetik. Ya, dipungut artinya kacang tanah itu bukan polong-polongan. Ya, tetapi polong-polongan ini adalah jenis kacang merah, kemudian kacang tolo, kacang hijau, kacang kedelai. Ini adalah jenis polong-polongan. Dipanen dengan cara dipetik, ya. Supaya lebih gampangnya, biji-bijian yang kita makan yang dibahas di dalam Daniel ini adalah nanti kita akan belajar lagi tentang khusus spesifik tentang biji-bijian.
ini adalah biji-bijian yang tumbuh di atas, ya, tumbuh di atas, yang buahnya di atas tanah, bukan yang buah di bawah tanah. Oke. Lalu apakah resiko menolak santapan raja? Strict diet. Daniel melakukan strict diet, diet yang sangat strict, berpantang dengan ketat. Lalu apa resikonya? Resikonya adalah penampilan menurun. Lemas, pucat, kurang konsentrasi, kurang cerdas. Jadi menolak santapan raja disadari oleh petugas kerajaan akan mempengaruhi penampilan fisik dari orang tersebut. Yang kedua, resiko menolak santapan raja adalah dipersalahkan oleh raja. Yang ketiga, resikonya adalah mendapat kemarahan raja. Jadi ada 3 resiko ketika menolak santapan raja. Dan pilihan yang Daniel buat pada saat itu bukanlah pilihan yang bebas dari resiko. Dia bisa mati karena kurang gizi, atau mati karena dihukum oleh raja. Yang kedua, bukan hanya dia yang mati, tetapi penjaga atau officer, petugas yang mengurus makanan mereka pun bisa mati, dihukum. Kalau ada apa-apa terjadi kepada Daniel dan teman-temannya. Karena mereka adalah pemuda-pemuda pilihan. Kemudian Daniel meminta di dalam Daniel 1 ayat 12, adakanlah percobaan untuk hamba-hambamu ini selama 10 hari. Biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Ini sayur ya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sayur. Seharusnya ini adalah polong-polongan, puls ya. Di sini Daniel meminta masa percobaan. Saudara, bahasa istilah roh nubuat dari masa percobaan ini adalah probation. Atau kalau bahasa Indonesia lebih sering diterjemahkan adalah masa pintu kasihan dibuka. Probation, percobaan. Dalam masa probation harus bertarak ketat, strict diet. Bukan hanya singkirin makanan-makanan haram, tetapi harus rubah total menu makanannya. Oke. Saudara, yang dimaksud dengan strict diet adalah bukan makan pizza tanpa daging, tetapi tidak makan pizza sama sekali. Itu yang dimaksud dengan diet dalam masa probation. Diet dalam masa probation, makanan, diet itu makanannya, bukan diet yang istilah terminologi di Indonesia, diet untuk bikin kurus, bukan ya. Kalau saya bicara diet itu artinya makanan. Bukanlah makanan yang hanya menyingkirkan produk-produk hewani. Contoh sambal goreng ati. Boleh makan kalau tidak pakai ati? Bukan. Menu kita harus berubah. Menu kita harus berbeda dengan dunia. Itulah makanan dalam masa probation. Sekarang mari kita kenali apa santapan raja dan apa santapan Daniel. Jadi ingat saudara-saudara ya, kita bukan memakan pizza tanpa daging, tetapi kita akan menghilangkan pizza sekaligus. Kenapa? Karena alasan-alasan yang akan kita bahas sebentar lagi. Yang pertama, roti. Kenapa roti tidak boleh dimakan? Boleh dimakan atau tidak? Boleh. Boleh dimakan kalau syarat-syarat ini dipenuhi. Yang pertama, tidak boleh menjadi asam sebelum dipanggang. Ya, asam ini akan tercium dari baunya. Kalau sudah bau cuka, tercium bau cuka, bau asam sebelum masuk ke dalam oven, roti yang seperti ini tidak boleh dimakan lagi. Yang kedua, roti tidak boleh memakai baking soda. Roh Nubuat mengatakan soda kue atau baking soda ditambahkan untuk memperbaiki kecerobohan sang juru masak
sehingga membuat roti itu benar-benar tidak cocok untuk pencernaan manusia. Jadi saudara, soda kue itu sebenarnya adalah correction pen. Correction pen tahu, tip X. Baking soda ditambahkan dalam adonan roti untuk memperbaiki kecerobohan sang juru masak. Sama seperti MSG. MSG ditambahkan ke dalam masak untuk memperbaiki kalau kurang garam, kurang bawang putih, kurang bawang merah, kurang segala-galanya. Ini akan disempurnakan dengan MSG. Ini sama dengan baking soda. Prinsipnya sama. Dalam membuat roti ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Dan kalau orang yang ceroboh, kalau yang masak ini ceroboh dan asal-asalan, maka tidak akan jadi rotinya. Nah, untuk supaya kesalahan-kesalahan ini tidak nampak di dalam adonan roti, maka ditambahkanlah baking soda. Yang ketiga, roti harus terbuat dari tepung gandum utuh atau yang disebut dengan unbolted wheat flour. Unbolted wheat flour ini adalah gandum yang masih ada kulit arinya. Masih ada kulit arinya. Dan saudara-saudara, gandum jenis ini tidak akan halus apabila dibuat jadi roti. Saudara ingat ya, bahwa tepung gandum utuh, bukan tepung gandum putih dicampur tepung gandum utuh, bukan. Tapi hanya terbuat dari tepung gandum utuh. Bagi kita yang hidup di Indonesia, kita tidak punya tanaman gandum di sini. Maka yang kita gunakan adalah beras, karena itu yang tumbuh di Indonesia. Saya tidak tahu, tetapi yang saya lihat di Indonesia tidak ada tepung gandum yang terbuat dari gandum utuh. Jadi kulit ari gandum ini ada berlapis ya, bukan hanya satu, berlapis. Kebanyakan tepung gandum yang beredar di market Indonesia adalah tepung gandum yang kulit ari yang kerasnya itu sudah dilepas. Sehingga ketika di di blender, digiling, setelah digiling, maka gandum ini akan sangat smooth dan teksturnya sangat seragam, homogen. Itu artinya kulit arinya memang sudah tidak ada lagi. Tetapi kalau dia kulit arinya masih ada atau dia adalah tepung gandum utuh, ketika digiling, maka ini tidak akan menjadi bentuk yang homogen. Itu perbedaannya. Bisa kelihatan dari kasat mata saja. Jadi yang diperbolehkan adalah roti dari tepung gandum utuh. Yang keempat adalah biskuit atau roti atau kue. Jangan fermentasi dalam suhu panas. Kalau makanan ini, biskuit, roti, atau kue, difermentasi dalam suhu panas, lalu ditambahkan lagi soda atau baking powder, jangan pernah makanan ini dibawa di atas meja. Kalau bukan di atas meja, berarti ada di bawah meja. Ya, nggak boleh muncul. Dan zat semacam itu tidak bisa masuk ke dalam pencernaan kita. Roti yang difermentasi dalam suhu panas, jenis apapun itu, mau itu dari tepung gandum utuh, mau itu dari apapun, kalau difermentasi dalam suhu yang panas, ini tidak akan bisa dicerna. Saudaraku, kalau lihat YouTube cara membuat roti, kebanyakan ragi roti dikocok dengan air hangat, lalu ditambah gula untuk mengaktifkan bakteri ragi. Saudara, jangan pernah lakukan itu. Dalam membuat roti, tidak boleh pakai air hangat, tidak boleh terkena suhu hangat, suhu panas, kecuali pada waktu baking, kecuali pada waktu oven. Jadi sebelum masuk oven, tidak boleh terpapar dengan suhu panas. Dan ketika kita membuat roti, mengadon, mencampur ragi dengan tepung, usahakan dalam suhu dingin. Masukkan ke kulkas. Masukkan ke kulkas. Atau kalau memang rumahnya
seperti kami di sini di gunung, suhu yang sangat dingin, ini boleh dibiarkan dalam suhu ruang. Tetapi Roh Nubuat menganjurkan bahwa fermentasi roti tidak boleh terpapar suhu panas. Dan dalam pembuatan roti tidak boleh menggunakan telur dan susu. Telur dan susu digunakan dengan syarat dan kondisi tertentu. Syarat dan kondisi tertentu artinya telur dan susu ini berasal atau dihasilkan oleh hewan yang dipelihara sendiri, yang makanan pakan ternaknya terkontrol dan terpelihara dengan baik. Jadi telur dan susu yang digunakan hanya boleh berasal dari ternak yang demikian syaratnya. Jadi bikin roti itu gampang? Gampang. Ya. Ibu-ibu atau bapak yang suka membuat roti, mari rubah cara membuat rotinya. Buat saudara-saudara yang masih tinggal di kota, suhu kota itu jauh lebih panas. Masukkan adonan roti ke dalam kulkas. Ya. Dan ini akan rising-nya sangat slow, akan mengembang dengan sangat lambat. Adonan roti ini akan mengembang dengan sangat lambat. Itu sebabnya roti tidak bisa jadi dalam waktu 1 atau 2 jam. Kalau dibuat dengan cara seperti ini, dengan cara yang Roh Nubuat sarankan. Tidak bisa selesai dalam 1 sampai 2 jam. Karena dia akan mengembang, adonan ini akan mengembang dengan sangat lambat, sehingga tidak akan menimbulkan CO2 yang banyak, karena aktivitas bakteri yang terlalu aktif. Ya. Karena bakteri ini akan menghasilkan, akan aktif memproduksi CO2 ketika suhunya hangat. Ketika suhunya hangat. Tetapi dalam suhu yang rendah, bakteri ragi ini dia akan beraktivitas dengan sangat lambat, sehingga kandungan CO2 yang dihasilkan yang ada di dalam roti ini tidak akan terlalu banyak, sehingga bisa dicerna oleh manusia. Roti tidak boleh dioles mentega. Jadi yang masih biasa makan roti dengan olesan mentega, stop sekarang. Roti tidak boleh menggunakan tepung putih halus. Tepung putih halus, saya harus sebut merek ya. Tepung putih halus ini seperti yang segitiga biru, cakra, dan merek-merek lain. Tepung putih halus tidak boleh digunakan. Kalau roti mengandung terbuat dari tepung putih halus, ini tidak boleh disediakan di atas meja. Bila membuat roti beragi, jangan gunakan susu karena akan mengakibatkan fermentasi di pencernaan. Kalau membuat roti dengan ragi, adonannya harus kecil, Bu. Bapak Ibu ya, harus kecil sehingga pada waktu di oven dia akan matang sempurna sampai ke dalam lapisan yang dalam. Jadi tidak boleh roti ini dibuat besar. Harus kecil. Supaya matang sempurna. Sehingga pada waktu di oven, kenapa harus di oven? Oven ini adalah tujuannya untuk mematikan bakteri ragi. Supaya dia tidak hidup dan terus menghasilkan CO2. Karena kalau bakteri ragi ini masih hidup sampai masuk ke dalam pencernaan kita, maka dia akan terus menghasilkan CO2. Sehingga apa? Perut kembung, begah rasanya. Dan lambung kita tidak bisa mencerna makanan dengan keadaan yang CO2-nya banyak. Jadi adonan roti beragi harus dibuat kecil. Ketika masih panas atau baru matang, fresh from the oven, roti beragi jenis apapun akan sulit dicerna. Jadi makan roti tidak boleh panas-panas. Ya. Makan roti adalah kalau rotinya suhunya sudah sama dengan suhu ruang. Roti yang masih panas, roti yang baru matang, jangan pernah muncul di atas meja. Tetapi lain hal bila rotinya tidak pakai ragi. Kalau roti tidak beragi, ini tidak berlaku ya. Semua yang tadi saya bilang itu tidak berlaku. Suhu panas, adonan kecil,
tidak boleh makan panas-panas. Ini nggak berlaku ya. Roti yang beragi, yang baik ini, yang baik untuk dimakan, yang aman untuk pencernaan kita adalah kalau sudah matang dari oven sampai benar-benar kering. Jadi roti ini harus kriuk, harus keras, digigit harus keras sekali. Ya, dan warnanya harus menjadi lebih coklat di seluruh bagiannya. Jadi jangan bagian luarnya saja crispy dan coklat, tetapi harus sampai ke dalamnya dia coklat dan kering. Kalau belum coklat dan kering, biasanya roti-roti yang adonannya lebih besar, dia tidak bisa menjadi coklat dan kering sampai ke dalam. Jadi yang Bapak Ibu harus lakukan untuk roti yang seperti ini adalah iris rotinya. Iris rotinya kemudian panggang lagi ulang. Panggang lagi ulang, minimal 2 kali panggang. Ya, jadi diiris, di slice, kemudian dipanggang ulang. Supaya warnanya lebih coklat di seluruh bagiannya dan benar-benar kering sampai ke dalam. Kenapa harus benar-benar kering? Karena bakteri ragi harus mati. Ya. Apa buktinya bakteri ragi sudah mati? Roti itu berwarna coklat dan kering. Jadi kalau masih lembut, Bapak Ibu masih lembut rotinya, lembut di mulut, kena air liur di rongga mulut, langsung lumer rotinya, ini artinya bakteri ragi masih hidup. Masih hidup. Jadi jangan pernah makan roti yang seperti itu. Roti yang tidak mengikuti kaidah-kaidah yang ditentukan di dalam Roh Nubuat, kesaksian Ellen White, pada suatu kali ada seorang gadis yang bekerja untuk membuat sejumlah roti asam. Roti asam artinya roti yang fermentasi dalam suhu panas. Dan kemudian roti yang tidak dibakar dengan kering sehingga berat bagi pencernaan. Suatu kali gadis ini membuang roti itu dan menyembunyikan masalah ini. Karena dia salah membuat adonan roti. Dia buang dan dia lempar kepada peliharaan babi. Ya, babi peliharaan yang ukurannya besar-besar. Keesokan paginya, tuan rumah pemilik babi mendapati bahwa babi-babi itu mati semua. Dan setelah diperiksa tempat makanannya, bapak pemilik rumah, pemilik babi-babi ini menemukan ada roti-roti di sana. Dan bapak ini bertanya, dan akhirnya anak gadis ini mengakui apa yang dia sudah lakukan. Jadi ternyata roti yang tidak mengikuti kaidah yang sudah ditentukan oleh Roh Nubuat, ini berat bagi pencernaan. Kalau dikasih makan babi, babi pun yang besar sekalipun bisa mati. Bayangkan Bapak Ibu, babi yang bisa makan ular, bisa makan sampah, babi yang makan segalanya, makan roti bisa mati. Dia makan sampah nggak mati, tapi makan roti dia mati. Betapa berbahayanya, betapa lebih berbahayanya roti yang seperti itu terhadap organ-organ kita yang lunak di dalam pencernaan kita. Bayangkan dinding lambung kita yang lunak, dinding usus kita yang halus. Semua organ pencernaan manusia adalah terdiri dari organ-organ yang lunak. Kalau babi saja bisa mati, bagaimana dengan organ yang lunak itu? Soda kue apapun bentuknya tidak boleh dimasukkan ke dalam pencernaan. Soda kue mengikis lapisan lambung, menyebabkan peradangan dan meracuni seluruh sistem tubuh. Ya. Kalau ada yang bilang saya tidak bisa bikin kue kalau tidak pakai soda kue, kalau tidak pakai baking soda. Bisa. Kalau mau belajar pasti bisa. Tidak usah pakai soda kue, nggak apa-apa. Yang kedua adalah mentega. Tadi kita belajar tentang roti. Mentega. Pada waktu buku Testimony Study and Diet and Food ini dikompilasi, tahun 1926, belum ada amaran untuk
berhenti menggunakan susu, krim, mentega, dan telur. Pada waktu itu belum. Tetapi dikatakan bahwa saatnya akan tiba bahwa mentega, krim, dan susu, telur tidak lagi aman untuk digunakan. Dan kalau saat itu tiba, Tuhan akan menunjukkannya. Kenapa mentega tidak baik? Mentega sama dengan daging. Tergolong makanan yang merangsang. Jadi mentega sama-sama merangsang, ya, seperti juga daging. Tapi mentega bukan makanan daging, ya. Tapi dua-duanya adalah bersifat merangsang. Mengacaukan selera, merusak pencernaan, melumpuhkan saraf-saraf otak yang sensitif, dan memperkuat nafsu hewani, mengorbankan kemampuan moral dan intelektual. Dan yang paling berbahaya adalah mentega kalau dipanaskan. Bapak Ibu yang masih menggunakan mentega untuk menumis, nah ini harus di stop ya. Tahun 1926 saja mentega yang digunakan di sini adalah memang butter dari produk susu sapi. Ya, kalau kita di Indonesia kita punya butter beda dengan mentega, margarin. Margarin terbuat dari palm oil, minyak sawit. Tetapi ini sama saja ya, sama saja. Mentega lebih sedikit bahayanya kalau dimakan di atas roti dingin dibandingkan kalau digunakan dalam masakan. Apalagi kalau dioles dengan roti yang panas, yang masih panas. Ini sangat berbahaya. Mentega tidak untuk digunakan dalam paparan suhu panas. Keju. Saudaraku jelas sekali untuk keju. Keju tidak boleh dimasukkan ke dalam pencernaan. Tidak pernah boleh. Kalau mentega dulu masih boleh, tetapi Ron Nubuat katakan akan tiba waktunya di mana Tuhan akan menunjukkan bahwa mentega pun tidak boleh lagi dimasukkan. Tetapi keju tidak pernah diperbolehkan untuk masuk ke dalam pencernaan. Keju lebih dilarang daripada mentega. Karena sangat-sangat tidak pantas untuk menjadi makanan. Kenapa? Keju ini hasil fermentasi. Hasil aktivitas bakteri. Dari susu yang dibasiin sampai menjadi keju. Itu sebabnya makanan ini penuh dengan bakteri. Sehingga tidak pantas untuk menjadi makanan. Cuka. Bapak Ibu, cuka tidak boleh kita konsumsi. Mau apple cider vinegar, mau cuka apapun, ini bukanlah untuk makanan. Kenapa? Lagi-lagi, Roh Nubuat banyak sekali melarang makanan-makanan yang fermentasi di luar tubuh. Seperti cuka, soy sauce, kecap. Kecap ini juga hasil fermentasi. Ya. Keju ini hasil fermentasi. Jadi semua makanan hasil fermentasi tidak ramah di dalam pencernaan. Cuka walaupun cuka sari apel sekalipun, ini bukanlah untuk digunakan, dimasukkan ke dalam pencernaan manusia. Kenapa? Banyak kejadian sari apel yang digunakan untuk membuat cuka adalah sari apel yang kualitasnya busuk. Apel-apel yang busuk, beracun, digunakan, difermentasi, menghasilkan cuka sari apel. Ini tidak cocok untuk pencernaan manusia. Dan kalau digunakan, kalau dimasukkan ke dalam pencernaan manusia, maka akan menghasilkan berbagai jenis penyakit, seperti gagal hati, gagal organ hati, segala keluhan liver, segala gangguan saraf, dan terhalangnya aliran darah ke otak, ini adalah akibat dari penggunaan cuka. Jadi saudara-saudara, cuka tidak untuk digunakan. Telur, Roh Nubuat mengatakan, kalau lemah secara fisik, artinya sakit. Kalau dalam kondisi fisik yang lemah, adalah tugas kita untuk merubah
makanan kita. Makanlah telur, telur ayam yang sehat. Dari mana kita tahu telur ayam itu sehat? Kita harus mengambil telur ayam dari ayam-ayam yang diberi makan dengan layak. Bukan makanan konsentrat. Ya. Bukan ayam-ayam yang makan dengan olahan-olahan kimia. Tetapi ayam-ayam yang makan makanan yang alami. Telur dari ayam yang seperti itulah yang akan memberi kekuatan ketika sakit. Jadi saudara-saudara, apakah boleh makan telur? Boleh kalau fisik Anda sedang lemah. Tetapi saya perlu memberitahu bahwa Ron Wood juga mengamarkan bahwa akan tiba waktunya telur juga tidak lagi aman untuk digunakan. Karena semakin meningkatnya penyakit pada hewan, semakin meningkatnya kejahatan di antara umat manusia. Saudara-saudara, ayam saat ini tidak lagi bertelur dengan normal. Saudara tahu, ayam bisa bertelur 2 kali sehari. Pagi bertelur, sore bertelur. Apa yang bisa membuat ayam-ayam ini bertelur 2 kali sehari? Ini adalah produk farmasi. Hormon-hormon yang disuntikkan kepada ayam-ayam ini. Karena manusia semakin jahat, semakin cinta uang, dan semakin ingin bagaimana meraup keuntungan yang lebih besar. Semakin serakah. Inilah yang menyebabkan penyakit-penyakit pada hewan semakin meningkat. Suatu kesaksian, Nyonya White mendapat sepucuk surat dari Koran Bong. Dia katakan bahwa seorang dokter sedang sekarat. Malam itu diperintahkan bahwa harus rubah makanannya. Makan telur mentah 2 atau 3 kali sehari akan memberi nutrisi yang sangat dibutuhkan. Saudara-saudara, memang benar makan telur mentah. Tapi pastikan saudara tahu telur ini berasal dari ayam yang seperti apa. Kalau saudara nggak tahu pasti, jangan makan. Masih banyak pengganti telur yang dapat memberikan kekuatan pada fisik yang lemah. Jangan mentang-mentang telur diperbolehkan, lalu excuse segala macam telur, segala macam ayam. Ya. Anak-anak kecil tidak seharusnya menggunakan telur. Kenapa? Karena telur membuat anak-anak memiliki kebiasaan sensual. Bahkan salah satu dosa yaitu masturbasi. Bisa dihasilkan dalam seorang anak yang makan telur dalam jumlah yang banyak. Tetapi untuk kasus-kasus tertentu. Yang pertama, kasus organ pembuat darah yang tidak berfungsi dengan baik. Ya, organ pembuat darah ini lemah dan tidak bisa memproduksi darah yang sehat. Ini perlu makanan telur. Tetapi harus berasal dari ternak yang baik, yang diberi makan dengan baik dan dirawat dengan baik. Dan telurnya harus dimasak. Kalau untuk kasus organ pembuat darah yang lemah, ya. Telur itu harus dimasak. Kalau tadi kan ada nasihat, telur mentah boleh dimakan. Tetapi tidak semua kasus telur mentah disarankan. Untuk kasus organ-organ pembuat darah yang lemah, telur itu yang dari ternak unggas yang sehat harus dimasak sedemikian rupa supaya mudah dicerna. Jadi telur itu baik, ya baik. Dia punya zat yang bisa menangkal racun-racun tertentu. Tetapi saudara, kalau tidak keracunan, jangan makan telur.
Ya. Tidak harus makan telur kalau tidak benar-benar membutuhkan. Yang berikutnya setelah telur adalah daging. Saudara-saudara, dari semua topik bahan makanan, daging ini dituliskan oleh Nyonya White sebanyak hampir 200 halaman. Paling banyak topik membahas daging. Saudara, pada waktu saya menerjemahkan buku ini, saya bosan sekali ketika sampai pada topik daging. Bosan. Saya sampai merasa begini, apakah manusia ini tidak bosan makan daging? Sedangkan saya saja menulis, menerjemahkan amaran-amaran tentang daging, ini sudah bosan. Ini artinya Nyonya White merasa bahwa daging ini memiliki potensi yang sangat besar dalam kualitas kerohanian umat-umat Tuhan di zaman akhir ini. Mari kita belajar pengaruh daging dari Adam sampai Nuh. Sejak zaman Adam, tidak ada makanan daging. Karena apa? Karena tidak pernah Tuhan merestui untuk membunuh nyawa binatang apapun. Untuk makanan, ya, kecuali untuk korban bakaran. Tidak, selama mereka masih di Taman Eden, tidak ada kematian. Kematian baru ada di luar Taman Eden. Yang diperbolehkan adalah untuk membunuh domba sebagai korban bakaran. Tapi tidak pernah Tuhan mengajarkan atau menyarankan membunuh binatang demi makanan. Di dalam Taman Eden, makanan yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah buah-buahan, hanya buah-buahan dan biji-bijian. Tuhan tidak pernah mengizinkan manusia untuk makan makanan hewani sampai air bah berlalu. Jadi makanan hewani bukan makanan yang paling sehat. Makanan hewani baru diizinkan setelah air bah selesai, karena tumbuhan hijau di seluruh bumi binasa, dan untuk menumbuhkan kembali tumbuhan hijau itu perlu waktu. Itu sebabnya sampai tumbuhan hijau bisa dipanen, maka manusia diizinkan dalam kurun waktu tertentu untuk memakan daging. Tetapi masalahnya adalah setelah tumbuhan hijau bisa dipanen, manusia sudah tidak bisa lagi melepaskan seleranya dari daging. Bagaimana dengan bangsa Israel? Tuhan tidak larang bangsa Israel makan daging. Karena Tuhan pernah memberikan mereka makan daging. Itu artinya tidak dilarang. Tetapi Tuhan mengurangi porsi daging dalam ukuran besar. Yang dia berikan adalah mana, roti dari surga. Lalu kemudian dia berikan minuman, air murni dari batu karang. Dan dia berjanji bahwa kalau patuh, maka akan terbebas dari penyakit. Tetapi yang terjadi adalah bangsa Ibrani ini tidak puas. Ketika mereka setiap hari dihujani oleh mana, mereka membenci makanan yang diberikan itu. Mereka selalu berharap supaya mereka bisa balik ke Mesir, di mana mereka bisa duduk di dekat periuk berisi daging. Mereka lebih memiliki diperbudak, mereka lebih memilih perbudakan, mereka lebih memilih kematian daripada berpisah dari daging. Larangan untuk makan daging selama 40 tahun di padang gurun tidak pernah diterima dengan ikhlas oleh bangsa Israel. Selalu larangan makan daging ini menyebabkan ketidakpuasan dan persungut-sungutan, baik secara terbuka maupun rahasia. Tuhan memberi daging selama 1 bulan penuh. Mazmur 106 ayat 15, ketika bangsa Israel memakan daging selama 1 bulan penuh, maka bangsa itu pun terkena tulah penyakit paru-paru. Jadi daging sudah pernah menimbulkan tulah penyakit paru. Sakit pernapasan. Penyakit paru ini sesak, sakit pernapasan akibat makan daging. Saudara-saudara, menyediakan daging itu tidak sulit. Menyediakan daging itu tidak sulit.
Tuhan itu gampang sekali menyediakan daging. Sama seperti gampangnya dia menyediakan manna. Tetapi kenapa dia susah-susah untuk melarang bangsa yang tegar tengkuk itu? Kenapa dia susah-susah untuk melarang bangsa yang mentalnya sudah rusak itu agar meninggalkan daging? Kenapa? Karena Tuhan ingin membawa nafsu makan mereka yang sudah sesat di Mesir, dibawa agar mereka kembali lagi kepada selera yang alami. Tuhan mau agar bangsa ini menikmati lagi makanan buah-buahan dari bumi. Plain food, makanan yang sederhana. Kalau daging ini masih terus dikonsumsi, maka mereka tidak bisa lagi merasakan rasa alami dari makanan yang sehat. Sulit selera mereka dibuat menjadi alami kalau nafsu daging masih dipuaskan. Bagaimana dengan orang Advent? Tadi kita belajar Adam sampai Nuh. Kita belajar bangsa Israel. Bagaimana dengan orang Advent? Di antara mereka yang menunggu kedatangan Tuhan, siapa? Kedatangan Tuhan yang menunggu kedatangan Tuhan? Advent. Advent artinya menantikan kedatangan Tuhan. Di antara umat-umat yang menunggu kedatangan Tuhan, artinya kalau saya bisa terjemahkan, di antara orang-orang Advent, makan daging pada akhirnya akan berakhir. Akan stop. Daging akan stop menjadi makanan orang Advent. Pada tahun itu 1926 tidak ada larangan yang saklek tentang makan daging. Tetapi tahun 1863 Tuhan memberikan penglihatan, health vision kepada Nyonya White, dan di dalam penglihatan itu Tuhan menunjukkan keburukan dan akibat pengaruh dari makan daging terhadap kualitas kerohanian dari umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Itu sebabnya sejak tahun 1863 umat Advent dianjurkan untuk tidak makan daging. Semua orang yang berhubungan dengan institusi kesehatan harus hidup dari buah-buahan, biji-bijian, dan sayur-sayuran. Saudara, kalau saudara dokter bekerja di institusi kesehatan, tidak boleh makan daging. Kalau saudara seorang tenaga perawat di sebuah institusi kesehatan kita, tidak boleh makan daging. Itu sebabnya rumah sakit kita tidak menyediakan makanan daging di sana untuk pasien. Tahun 1863, hubungan makan daging dengan kesehatan dinyatakan kepada Tuhan pada bulan Juni 1863. Dan sejak saat itu, Nyonya White meninggalkan makanan daging sepenuhnya. Saudara, ini ada satu kutipan yang paling menyedihkan. Di antara umat Advent, umat Masih Advent hari ke-7, ada yang tidak akan peduli dengan terang ini. Mereka tetap menjadikan daging sebagai bagian makanan mereka. Ya, jadi sejak tahun 1863, orang-orang seperti bangsa Israel ini selalu ada. Sudah disuruh tidak usah makan daging, tetapi masih menjadikan daging sebagai bagian dari makanan mereka. Maka penyakit akan menimpa mereka karena kesalahan mereka sendiri. Lalu orang-orang Advent ini katanya yang makan daging lalu sakit, mereka akan minta hamba-hamba Tuhan untuk berdoa. Tolong doakan saya sakit kanker. Tolong doakan saya sakit stroke, darah tinggi. Bagaimana mungkin Tuhan bisa menyembuhkan mereka kalau mereka saja tidak bersedia menurut? Bagaimana amaran daging untuk para pendeta? Saudara-saudara, anjurannya adalah jangan gunakan daging sebagai ujian. Kita tidak mau memaksa siapapun untuk berhenti makan daging. Kita tidak mau memaksa. Tetapi bagi seorang pendeta conference, kita boleh meminta
agar tidak seorang pun pendeta conference menganggap enteng pekabaran tidak makan daging. Jangan kita mengambil sikap di hadapan orang-orang seolah-olah saya sedang mengizinkan mereka untuk makan daging. Jangan saya mengambil sikap seolah-olah tidak perlu reformasi tentang daging. Ya, saudara, kalau saudara tidak percaya bahwa daging ini berbahaya, kalau saudara tidak percaya dan menolak untuk menurut, tidak masalah. Itu kesalahan itu resikonya ditanggung masing-masing. Tapi jangan sampai, kalau ini pendeta, jangan sampai tindakan saya itu, keputusan saya itu dibaca orang sehingga seakan-akan saya mengizinkan orang untuk makan daging. Janganlah ada dari para pendeta kita yang memberikan contoh yang jahat dalam hal memakan daging. Pendeta dan keluarganya harus hidup sesuai dengan reformasi kesehatan. Kalau masih menolak untuk menghidupkan prinsip-prinsip ini, kalau masih menolak untuk tidak makan daging, kalau masih menolak untuk tidak makan makanan yang membahayakan kesehatan, jangan menerima posisi jabatan di dalam organisasi. Jangan terima posisi. Jangan terima jabatan, baik sebagai gembala sekalipun, kalau tidak bersedia menurut. Bagaimana amaran daging, tentang daging untuk para dokter? Dokter tidak boleh meresepkan makanan daging bagi pasien. Dokter dari organisasi kita, lembaga kita, tidak boleh merawat pasien mereka, mendidik pasien mereka untuk makan daging. Kalau ada dokter di lembaga kita yang mendidik pasiennya untuk menggunakan makanan daging, maka mereka itu harus didiskualifikasi. Tidak boleh jadi pimpinan di lembaga kesehatan kita. Seorang dokter yang memahami tubuh manusia seharusnya tidak menganjurkan pasien mereka untuk memakan bangkai hewan. Dokter-dokter harus menunjukkan sebenarnya bahwa penyakit-penyakit di kalangan hewan ini sudah semakin meningkat. Bagaimana dengan anak-anak? Usia 5 sampai 10 tahun dan 15 tahun, anak-anak yang dibiasakan untuk makan daging akan memiliki kecenderungan untuk pemanjaan nafsu seksual. Dan orang tua adalah yang paling bersalah dalam masalah ini. Ya. Anak-anak yang dibiasakan dengan makanan daging di atas meja dan makanan-makanan lain yang disiapkan dengan bumbu-bumbu rempah-rempah, ini akan memiliki gairah hewani dan akan memiliki kecenderungan seksual yang lebih tinggi daripada yang tidak makan daging. Pemanjaan nafsu seksual. Bagaimana dengan makan daging sekali-sekali? Saudara, ada kesaksian dari Nyonya White. Tahun 1863 Nyonya White sudah benar-benar berhenti makan daging. Tetapi suatu kali dia berangkat pergi ke sebuah daerah dan di sana tidak ada makanan apapun selain daging. Oleh karena itu, karena terpaksa dia makan daging sedikit. Tetapi akibatnya, Nyonya White tidak merincikan apa akibatnya, tetapi dia bilang bahwa muncullah tindakan-tindakan yang tidak wajar dari hatinya. Kecenderungan hatinya itu mulai tidak wajar, dia sadari. Nyonya White saat itu menyadari bahwa dia sedang memakan makanan yang tidak tepat. Dan akhirnya, karena dulu Nyonya White sempat makan daging sebelum dia menerima Health Vision tahun 1863, dia masih konsumsi daging,
Tetapi setelah menerima Health Vision tahun 1863, dia stop makan daging. Dan pada waktu dia stop makan daging, dia kembali makan daging sedikit di suatu daerah karena keadaan darurat. Tetapi tindakan ini, keputusan ini, sudah membangkitkan nafsu makan yang lama. Jadi kenangan-kenangan yang lama pada waktu dia makan daging dibangkitkan kembali. Dan setelah dia pulang ke rumah, maka nafsu makan daging itu berteriak-berteriak untuk dipuaskan. Dan dia gagal dalam reformasinya. Saudara-saudara, Nyonya White juga pernah gagal dalam reformasinya. Dan ini adalah akibat mencoba makanan daging sekali-sekali. Dan sejak saat itu, Nyonya White dengan tegas menolak untuk membeli daging ataupun memasak daging. Dia tidak mau lagi mengkonsumsi daging dalam kondisi apapun. Karena itu bisa membangkitkan selera-selera sesat, nafsu-nafsu makan yang lama. Saudara-saudara, makan daging sekali-sekali sama dengan makan daging setiap kali. Jadi kalau mau berhenti makan daging, stop sekaligus semuanya. Bagaimana kalau kita berhenti makan daging? Beberapa orang yang non-Advent pernah sharing dengan saya bahwa kalau tidak makan daging, dia lemas. Kenapa dia lemas? Ron Wood menjelaskan bahwa pada waktu dia tidak makan daging, sistem tubuhnya sedang mendetoks secara alami. Sistem tubuhnya sedang mendetoks darahnya secara alami dari pengaruh-pengaruh makanan daging yang selama ini dimakan. Sehingga ketika sistem tubuhnya sedang detoks alami, dia merasa sedang lemah. Dia merasa lemas dan seakan-akan kelemahan ini adalah akibat tidak makan daging. Tetapi kalau dia teruskan detoks ini, maka dia tidak akan merasa lemah lagi dan dia akan berhenti ngidam. Ya, dia akan berhenti ngidam daging. Jadi saudara-saudara, kebanyakan orang gagal tinggalkan makan daging pada waktu sistem tubuhnya mendetoks alami. Pada waktu detoks alami rasa lemah, rasa lemas. Di situ banyak orang gagal dan kembali kepada makanan Mesir ini. Saudara-saudara, Ron Wood menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk makan daging, tidak ada alasan untuk makan daging. Daruratkah, apakah, lemahkah, tidak ada alasan kecuali nafsu yang rusak dan menyimpang. Jadi kalau saya makan daging, itu adalah karena saya tidak bisa mengekang selera saya. Kenapa daging tidak boleh? Tadi kita sudah sebutkan bahwa kalau makan daging, ya, we are what we eat. Kita dibangun dengan apa yang kita makan. Kalau saya makan hewan, maka sifat hewan yang diperkuat. Sifat rohani melemah. Sifat hewani dan sifat rohani ini tidak pernah berjalan beriringan. Kalau yang satu kuat, yang satu lemah. Jadi dengan makan daging, maka kita akan memperkuat sifat hewani kita dan melemahkan sifat rohani kita. Makan daging ini akan merubah watak kita menjadi kebinatangan. Saya sebenarnya mencari kata yang paling sopan untuk kata kebinatangan ini, tapi tidak ada. Ron Wood mengambil istilah bahkan lebih ini lagi, animalize. Makanan daging itu animalize. Membinatangkan manusia, membuat manusia menjadi binatang. Kanker, tumor, semua penyakit radang itu semua disebabkan makanan daging. Kenapa makan daging tidak boleh? Karena makan daging, sari-sari dan cairan-cairan dari daging itu akan masuk ke dalam sirkulasi darah kita dan membuat kita seperti hewan. Itu sebabnya terjadilah gejala demam, panas, darah menjadi panas karena hewan-hewan itu berpenyakit. Dan kita mengambil bagian dari dagingnya.
maka itu artinya kita menanam benih penyakit di dalam tubuh kita, di dalam jaringan kita, di dalam darah kita. Jadi ini adalah menabur, ya, menabur penyakit. Jadi pada waktu kita makan daging, oh saya nggak langsung sakit. Memang tidak langsung sakit. Tetapi kita sedang menabur benih penyakit di dalam jaringan dan darah kita sendiri. Ketika perubahan iklim, nah ini sering kali disalahkan, ya. Oh lagi pancaroba, ya. Khususnya di daerah atau tempat-tempat yang beriklim tropis, malarious area, ya, iklim tropis. Pada waktu perubahan iklim, ini akan lebih terasa. Demamnya akan lebih terasa, dan akhirnya kita akan terpapar oleh wabah dan penyakit menular yang sedang umum terjadi. Tubuh tidak bisa melawan penyakit. Saudara makan daging tidak langsung sakit, benar tidak langsung sakit. Tetapi saudara sedang melemahkan jaringan tubuh, dan ketika pancaroba, perubahan cuaca, ya, coba saudara perhatikan, banyak sekali penyakit ketika pancaroba. Sekarang demam berdarah. Dari musim hujan ke musim panas, demam berdarah. Kemudian malaria. Kemudian sakit muntaber. Ini sakit-sakit yang musimnya ini selalu pada saat perubahan cuaca, pancaroba. Saudara, kalau kita tidak makan daging, maka perubahan iklim tidak akan membuat kita sakit. Kita akan lebih tahan dalam penyakit. Makan daging menurunkan imun 10 kali. Makan daging menurunkan imun tubuh 10 kali lipat. Imun ini adalah kondisi yang dapat melawan penyakit. Dan dengan makan daging, maka kita sedang melemahkan daya tahan tubuh kita 10 kali lebih rendah untuk melawan penyakit. Jadi nggak heran kalau orang yang makan daging pasti ikut-ikutan dalam wabah. Selalu jadi peserta tetap dalam wabah. Wabah muntaber pasti ikut. Wabah demam berdarah pasti ikut. Wabah malaria pasti ikut. Stop makan daging supaya daya tahan tubuh lebih kuat. Kenapa tidak boleh daging? Saudara-saudara, karena proses pemeliharaan binatang ini sangat tidak sehat. Kandangnya kotor, tertutup, tidak ada sinar, tidak ada udara bersih, tidak ada ventilasi yang cukup. Saudara jangan kira binatang hanya manusia yang butuh kamar bersih, ventilasi cukup. Hewan pun membutuhkan kandang yang bersih, sinar matahari cukup, dan udara bersih. Karena kalau semuanya ini tidak ada, maka tubuh hewan ini akan terkontaminasi. Dan tubuh yang terkontaminasi ini ketika dipotong, dagingnya dimakan oleh manusia, maka akan menyebabkan penyakit. Makan daging tidak boleh dianjurkan untuk orang sakit. Makan daging tidak boleh dianjurkan untuk orang sakit. Saudaraku, pada waktu tulisan ini dikompilasi tahun 1926, Nyonya White mengatakan bahwa dalam waktu singkat, apapun yang berasal dari hewan tidak akan aman untuk dikonsumsi. Saudara-saudara, sekarang tahun 2021. Sudah 95 tahun. Sudah 95 tahun berlalu sejak amaran ini diberikan. 95 tahun yang lalu dikatakan dalam waktu singkat, apapun yang dari hewan tidak akan aman digunakan. Saudara, kira-kira kalau 95 tahun kemudian, apakah masih aman untuk menggunakan makanan hewan, produk hewani? Apakah masih aman menggunakan produk hewani setelah 95 tahun kemudian? 158 tahun. Daging kenapa tidak boleh? Karena tadi pemeliharaan hewan tidak lagi
tidak lagi sehat. Mereka dikurung dalam kandang yang kekurangan cahaya, lembab, tidak ada udara yang bersih, dan tidak makan makanan sehat. Makanannya semua konsentrat. Mereka digemukkan, dibuat menjadi gemuk supaya waktu dijual uangnya lebih banyak, kilonya lebih besar. Bagaimana cara mereka dibuat gemuk? Mereka dikurung supaya tidak bergerak di dalam kandang yang sempit. Karena kalau makan dan bergerak, maka badannya tidak akan bisa menjadi gemuk. Maka waktu dijual, berat badannya tidak akan ekstra. Uangnya tidak juga ekstra. Jadi bagaimana caranya supaya uang ekstra? Maka hewan itu harus gemuk. Bagaimana caranya gemuk? Bukan makanannya yang dibuat bergizi, tetapi mereka dipasung dalam kandang yang sempit, tidak diizinkan untuk bergerak, tidak memiliki sirkulasi udara yang bebas, dibiarkan menghirup racun yang ada di dalam kandang yang kotor, paru-paru mereka juga menghirup kotoran-kotoran seperti itu, kemudian penyakit-penyakit dibawa ke organ hati, dan seluruh tubuh itu pun terkontaminasi. Dan ketika mereka dibunuh, dijagal, mereka dijual, dan orang-orang makan dengan bebas makanan ini, maka penyakit yang dari hewan tadi akan transmitted, akan ditularkan kepada manusia. Dan saudara-saudara, kalau saudara-saudara ceritakan ini, Ron Wood sudah katakan, orang tidak akan percaya bahwa penyakit mereka gara-gara makan daging. Nggak akan percaya. Sekarang lagi wabah demam berdarah. Coba aja nasihati orang yang sakit demam berdarah. Kamu sakit demam berdarah gara-gara makan daging. Oh enggak. Saya sakit demam berdarah karena nyamuk. Tapi jelas ya, Tuhan menyediakan imun tubuh yang kalau tidak disalahgunakan, yang kalau tidak disia-siakan, saudara, kita tidak akan kalah sama nyamuk yang kecil. Tidak akan kalah. Imun yang disediakan Tuhan jauh lebih sempurna. Seandainya itu tidak disia-siakan dan dijaga dengan baik sesuai dengan nasihat. Makan daging tidak boleh. Ketika binatang-binatang ini dibawa dari peternakan sampai ke pasar, mereka di jalan, saudara pernah lihat itu truk-truk binatang? Binatang ini dimasukkan ke dalam truk berhimpitan di sana, dan mereka dibawa di bawah sinar matahari yang panas. Kemungkinan jarak tempuhnya juga sangat jauh. Mereka gemuk, tidak bergerak dengan sehat, tapi harus berjalan dengan sangat jauh. Di jalan itu mereka menjadi kelelahan dan menjadi penat, dan dalam kondisi itulah mereka dipotong dan dagingnya dijual. Saudara, dalam keadaan seperti itu, darah mereka menjadi sangat meradang. Dan orang yang memakan dagingnya sama dengan memakan racun. Saudara, saya sudah sebutkan tadi bahwa beberapa orang tidak langsung sakit ketika makan daging. Sementara yang lain, mereka langsung merasakan penyakitnya. Tetapi sakit atau tidak, yang jelas imun tubuh pasti menurun. Bagaimana dengan daging ikan? Saudara, banyak sekali orang Advent sekalipun, kalau dibilang jangan makan daging, mereka pikir daging ini sapi saja yang punya daging. Oh, saya tidak makan daging, saya makan ayam, saya makan ikan. Saudara, ayam, ikan, daging sapi ini sama saja, daging kambing, daging apalagi binatang-binatang yang bisa dimakan. Daging burung, ya. Daging bebek ini sama saja, ya. Sama saja yang dimaksud dengan produk hewani. Kenapa daging ikan tidak boleh? Ikan sudah terkontaminasi. Sampah yang mereka makan menyebabkan penyakit. Oh, bukan, saya makan daging salmon. Daging salmon ini tinggal di perairan dalam. Saudara, apakah saudara tahu kalau ikan salmon ini tetap di perairan dalam? Nggak jalan kemana-mana. Ron Wood katakan, ikan yang makan dari saluran air bisa berenang sampai ke perairan yang jauh. Sampai ke perairan yang dalam.
Kemudian ketika mereka ditangkap, ikan-ikan ini ditangkap oleh nelayan di perairan yang dalam. Sehingga mereka berpendapat bahwa, oh saya tangkap ikan di tempat yang airnya bersih. Padahal dia tidak tahu tadi ikan itu dari mana berenangnya. Jadi ketika ikan-ikan ini digunakan menjadi bahan makanan, ini juga membawa penyakit. Dan orang-orang tidak sadar kalau penyakit mereka karena makan ikan. Lagi-lagi yang disalahkan adalah cuaca. Yang ketujuh adalah buah. Buah ini harus dimakan dalam jumlah yang banyak. Saudara, tapi ada caution yang harus diperhatikan sehubungan dengan buah. Buah yang dimakan adalah buah yang tumbuh melimpah di daerah masing-masing. Saudara, kita bersyukur dengan iklim tropis kita. Kita punya musim hujan dan musim kemarau. Buat saudara-saudara yang tinggal di 4 musim, tidak seberuntung kita. Tetapi kepada mereka pun, kasih karunia Tuhan tidak kurang. Ada sistem pengalengan, pengawetan dengan cara pengalengan yang bisa digunakan untuk mereka yang tinggal di daerah 4 musim. Ada sistem pengawetan dengan cara pengeringan. Contoh kismis, buah anggur yang dikeringkan. Ini adalah untuk mereka yang tinggal di daerah 4 musim. Saudara kita yang tinggal di daerah tropis, kita tidak terlalu butuh kismis. Karena kita punya buah yang tumbuh melimpah sepanjang tahun. Buah yang baik untuk dikonsumsi adalah buah yang dipetik langsung dari pohonnya. Saudara, buah yang dipetik langsung dari pohonnya adalah ketika dipetik, lalu saya makan. Ya, bukan kalau dipetik masuk ke karung atau masuk ke dalam gudang dan makan buah dalam jumlah yang banyak. Khususnya ketika sakit. Saudara-saudara, kalau lagi sakit apapun itu, stop makan dan puasa buah saja. Puasa buah akan membuat kondisi kita lebih menghasilkan pemulihan yang alami lebih cepat. Kenapa? Karena sistem pencernaan kita diistirahatkan. Sehingga semua daya vital kita, daya hidup kita digunakan untuk recovery. Untuk regenerasi sel. Tetapi ketika lambung kita dipaksa untuk mencerna, maka daya vital kita akan terkonsentrasi untuk mencerna makanan. Bukan untuk memulihkan tubuh yang sakit. Atau untuk regenerasi sel yang rusak. Saudara-saudara, ketika sakit, jangan paksa makan nasi. Jangan paksa. Sebenarnya ketika sakit, kita tidak selera makan, itu adalah satu usaha yang Tuhan sudah ciptakan secara alami, sehingga semua aktivitas tubuh kita ini shutdown. Shutdown kenapa? Supaya, saudara, ini saya ambil ilustrasi dari handphone ya. Kalau handphone ini lowbat, maka kita akan matikan semua fitur-fitur yang aktif. Contoh, Bluetooth kita matikan, GPS kita matikan, kemudian Wi-Fi kita matikan, kemudian mobile data kita matikan. Maka ini akan menghemat baterai yang sudah minim ini sampai kita bisa menemukan sumber listrik untuk ngecharge. Ya. Jadi pada waktu kita sakit, sistemnya pun sama seperti itu. Prinsipnya sama seperti itu. Ketika kita sakit, ini lowbat. Maka mata menutup. Ya, mata menutup. Badan bawaannya mau tidur. Lambung rasanya penuh terus, tidak lapar-lapar, selera makan kurang. Ini adalah satu cara di mana kita
akan dapat memulihkan kondisi kita secara alami. Jadi buah-buah yang tumbuh melimpah di daerah masing-masing akan lebih menguntungkan daripada buah-buahan yang tumbuh di negara lain dan diawetkan sehingga bisa kita konsumsi di Indonesia. Itu tidak terlalu kita butuhkan. Contoh untuk buah. Kami yang tinggal di ketinggian 1.000 meter, di atas 1.000 meter permukaan laut, kami tidak bisa tumbuh di tempat ini rambutan. Kami tidak tumbuh rambutan, mangga juga tidak, kemudian manggis, duku juga tidak tumbuh. Tapi buah-buahan seperti stroberi, jeruk-jerukan, pisang, segala macam jambu, ini bisa tumbuh melimpah dengan minim usaha di tempat ini. Alpukat, nanas, inilah buah yang saya perlukan sebagai penduduk yang tinggal di daerah dataran tinggi. Saudara-saudara yang tinggal di dataran rendah, tidak ada stroberi tumbuh di sana. Jangan pusing harus makan stroberi. Lihat apa yang ada di sekeliling, gunakan itu, karena itulah yang dibutuhkan oleh orang-orang yang tinggal di dataran rendah. Jadi kita dipelihara oleh apa yang tumbuh melimpah di daerah masing-masing. Biji-bijian, saya punya waktu 15 menit lagi. Oke. Biji-bijian ini tumbuh melimpah di daerah masing-masing. Ya. Setiap daerah tidak ada yang tidak memiliki, yang tidak bisa tumbuh biji-bijian. Saudara-saudara, ini yang paling luar biasa yang saya rasakan. Biji-bijian selalu bisa tumbuh, jenisnya berbeda-beda. Apa yang melimpah, yang tumbuh di daerah masing-masing, itulah yang kita konsumsi. Biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, dan kacang-kacangan, inilah unsur makanan yang kita butuhkan. Dan makanlah ini dalam keadaan yang sealami mungkin. Saudara-saudara, jangan soybean, apa soybean? Kacang kedelai. Kacang kedelai adalah baik untuk tubuh kita. Tetapi saudara, dengan fermentasi selama 4 hari, Roh Nubuat tidak anjurkan itu. Makanlah biji-bijian dalam keadaan yang sealami mungkin. Olahlah dengan cara sesederhana mungkin. Cara pengolahan yang sederhana adalah waktunya cepat, pengolahannya 1 tahap. Ya. Jadi kalau sudah lebih dari 1 tahap, itu artinya bukan pengolahan sederhana. Jadi biji-bijian harus kita makan dalam keadaan yang sealami mungkin. Dan diolah dengan cara yang sesederhana mungkin. Kacang hijau, contoh. Rebus saja, rendam semalaman, lalu rebus sebentar, sampai hanya pecah, dikasih garam dengan daun pandan, ini sudah enak sekali. Atau kasih gula merah sedikit, ini sudah enak sekali. Ya. Tetapi ada orang yang harus makan kacang hijau kalau dibikin susu. Sudah direndam, kemudian direbus, kemudian dibikin perasa flavor, kemudian di blender lagi, kemudian disaring lagi. Nah, ini semuanya ini adalah proses yang tidak sederhana. Proses yang tidak sederhana. Adalah lebih baik makan kacang hijau dibandingkan dengan susu kacang hijau. Tetapi untuk kasus-kasus tertentu, saya tahu dalam kasus-kasus kondisi gangguan pencernaan, tidak mungkin untuk mengkonsumsi kacang hijau, maka dibutuhkan pengolahan yang lebih kompleks, yaitu dalam bentuk susu. Tetapi kalau saudara dan saya sehat, maka makanlah biji-bijian dalam keadaan yang alami. Susu dan krim. Susu dan krim pada waktu nasihat ini tulis, ya, pada waktu nasihat ini tulis, ini diperbolehkan asalkan berasal dari sapi yang dipelihara dalam keadaan sehat, sapi yang bersih,
sapi yang kandangnya sehat dan bersih. Jadi saudara, kalau tidak tahu sapi ini dari mana, bagaimana kondisi kandangnya, jangan makan susu dan krim. Tetapi nasihatnya adalah akan tiba saatnya kita harus tinggalkan susu dan krim, juga telur sekaligus. Karena apa? Karena kejahatan manusia semakin meningkat dan penyakit pada hewan semakin meningkat. Penggunaan susu dan gula tidak boleh digunakan dengan banyak secara bersamaan. Penggunaan susu dan gula tidak boleh digunakan secara bersamaan. Kenapa? Karena ini berbahaya buat pencernaan, mengakibatkan fermentasi yang akan mengikis dinding lambung kita dan akan melukai organ-organ pencernaan kita. Saudara tahu custard? Custard ini sus ya, kue sus. Ya, terdiri dari susu, telur dan gula. Enak, kue sus. Saudara, ini bukan makanan yang aman. Ini makanan berbahaya. Kalau dibilang berbahaya, ini tulisan sama kayak di Baygon ya, berbahaya, jangan diminum. Seharusnya makanan custard juga ditulis berbahaya, jangan dimakan. Mari berpikir ulang kalau bertemu dengan jenis-jenis makanan yang mengandung custard. Puding yang menggunakan susu, telur, dan gula sebagai bahan utamanya. Ini bukan makanan, ini adalah racun berbahaya bagi tubuh kita. Susu dan gula yang dimakan bersamaan dalam jumlah banyak berbahaya. Gula kalau dimakan dalam jumlah banyak, ini lebih berbahaya daripada daging. Ya, tadi kita sudah sebutkan gula dan susu mengakibatkan fermentasi di pencernaan. Kacang-kacangan. Kacang-kacangan tidak boleh dalam porsi banyak. Saudara, kita harus bedakan kacang-kacangan dengan polong-polongan. Kacang hijau, kacang kedelai, kacang merah, ini polong-polongan namanya. Ya. Tetapi kacang-kacangan ini adalah jenis nut, NUT. Coconut, cashew nut, candle nut, peanut. Ya. Almond jauh lebih baik daripada kacang tanah. Almond juga jenis kacang-kacangan. Tetapi saudara, kita yang tinggal di Indonesia, kita tidak tumbuh almond di sini. Tetapi Tuhan kasih kita cashew, jenis kacang-kacangan juga. Ya, cashew nut, kacang mete. Kacang mete pengganti almond yang tidak tumbuh di negara kita. Ini lebih baik daripada kacang tanah. Kacang tanah hanya boleh digunakan dalam jumlah yang terbatas. Hanya boleh digunakan dalam jumlah terbatas. Kenapa? Karena kacang-kacangan membuat makanan menjadi begitu berlemak sehingga tubuh tidak bisa terima. Karena kandungan lemaknya walaupun lemak nabati ini terlalu tinggi sehingga tubuh tidak bisa mencerna dengan baik produk kacang-kacangan ini. Oke, yang terakhir. Buah zaitun dan minyak. Saudara-saudara, buah zaitun berfungsi sebagai pencahar. Minyak zaitun bisa menggantikan lemak, mentega, dan daging. Minyak zaitun juga bermanfaat untuk penyakit paru-paru, penyembuhan perut yang meradang dan iritasi. Ya, untuk penyakit pneumonia, tapel dengan minyak zaitun ini sangat bermanfaat. Kemudian minyak zaitun juga bisa meringankan sembelit. Bisa membuat mereka yang menderita radang, iritasi pencernaan. Minyak zaitun lebih baik dari obat apapun. Saudara-saudara ingat bahwa minyak zaitun ini adalah obat. Ya. Obat. Kalau kita bilang obat berarti penggunaannya adalah tidak setiap hari. Ya. Kenapa? Karena minyak zaitun satu tidak tumbuh di negara kita. Tuhan sediakan buat orang-orang yang tinggal di negara tropis seperti kita ini adalah minyak kelapa. Minyak kelapa kita bisa gunakan dengan lebih banyak ketimbang minyak zaitun.
ya. Minyak zaitun dalam kasus-kasus tertentu sebagai obat sangat membantu. Ya. Harganya memang cukup mahal. Itu sebabnya nasihat kita untuk minyak zaitun adalah sebagai obat. Radang pencernaan, radang paru-paru, apapun itu radang, minyak zaitun sangat membantu dalam mengobati penyakit peradangan dan iritasi. Ini 12 bahan-bahan makanan yang boleh dan tidak boleh untuk kita konsumsi di dalam tubuh. Kita masih punya waktu 5 menit lagi sebelum kita tutup dengan doa. Sisa dari bahan-bahan makanan ini saya akan bahas minggu depan, hari Senin. Kita ada 18+1 ya, 18+1. Sebelum nanti kita akan masuk ke dalam penyakit. Jadi kita harus one page dulu ya. Kita harus berada pada halaman yang sama dalam hal konsumsi makanan dan minuman. Kalau ini belum kita mengerti, maka tidak mungkin kita melihat penyakit dalam porsinya. Kita akan memandang penyakit dengan porsi yang berlebihan atau porsi yang kekurangan. Tetapi ketika kita mengetahui ini semua, maka kita bisa memandang penyakit dari sudut pandang yang benar. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang penyakit, maka kita harus mengerti dulu 19 bahan makanan yang boleh dan yang tidak boleh dimasukkan ke dalam tubuh kita. Sampai di sini dulu 12. 7 lagi kita akan lanjutkan minggu depan. Karena Zoom akan dipakai untuk acara PA di Manado. Baik, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Terima kasih buat... Apa arti pencahar tadi ya? Ada pertanyaan itu? Ada. Ya. Pencahar itu untuk membersihkan, Pak. Pembersih. Sepertinya Eda Ibu Nainggolan Karlonta senyum-senyum. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan tadi Ibu Terry. Apa ya ini? Jadi mungkin belum ada yang bertanya. Saya boleh bertanya duluan. Oke. Ini tadi yang saya catat itu ya. Soda, keju, cuka, telur, daging, apa lagi tadi. Tapi ada pertanyaan saya tentang ini. Susu dan telur. Kalau daging itu mungkin sudah lebih mudah diterima ya. Ya. Keju. Susu, keju, telur. Ya. Nah, jadi saya tanya dari yang susu dan telur dulu. Tadi kalau saya nggak salah tangkap bahwa susu ini atau telur ini boleh kita gunakan ketika kita sakit. Artinya bisa meningkatkan kesehatan kita. Ya. Tapi kita harus tahu dari mana sumber telurnya. Susu dan telurnya. Ya. Nah, pertanyaan saya begini, kalau dia untuk orang sakit saja bisa, kenapa tidak disarankan digunakan oleh orang yang sehat untuk mempertahankan kesehatannya? Mungkin porsinya yang perlu dirubah gitu. Kebetulan saya buku yang itu tidak ada, saya hanya punya buku kecil, jadi nggak banyak yang saya bisa tahu. Nah, kemudian apakah sebenarnya kan kalau telur boleh, telur ayam tadi kita cerita ini ya. Nah, jadi tadi susu dan telur, nah telur ayam. Kalau telur ayam itu berasal dari ayam yang diternakkan, ya kita tahulah, udah kita bisa tangkap. Jadi kalau makan daging ayamnya gimana? Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian
Nah, tadi kalau memanglah itu hanya susu dan telur itu masalah cara menternakkannya, Ya. berarti sebenarnya itu ya tidak masalah selama itu diternakkan dengan baik dengan asumsi kita mempertahankan kesehatan gitu. Cuman porsinya mungkin yang saya. Nah, Oke. kemudian tadi ada minyak zaitun. Ini tadi digunakan sebagai obat radang ya, Bu? Ya, boleh dia. Obat apa, Bu? Apa tadi? Obat Minyak apa? zaitun dapat Ya. digunakan sebagai obat peradangan gitu. Ya. Apakah pilek itu juga radang? Kategori Pilek, pilek, flu gitu. flu ya. Oh. Ah. Itu peradangan juga ya. Nah, kalau iya, bagaimana cara menggunakan minyak zaitun itu? Mungkin ada dosisnya atau frekuensi menggunakannya itu untuk digunakan sebagai obat pilek. Kebetulan cucuku lagi sakit pilek. Oh. Nah, Jadi ya. oke. Ya. Nah, soal minyak kelapa sayur dengan kelapa sawit. Apa bedanya itu? Kelapa Oke. sayur apa, Bu? Kelapa sawit. Emang ada kelapa sayur, Bu? Kelapa, ya tadi minyak kelapa. Yang saya tangkap itu kelapa yang kita makan santannya. Itu yang dalam pikiran saya. Oh, minyak kelapa dari santan yang dimasak maksudnya. Artinya minyak kelapa itu kan beda dengan minyak yang terbuat dari kelapa sawit gitu loh. Oh iya, minyak coconut. Apa itu memang kan sama-sama kelapa, itu maksud saya. Iya, iya. Oke, terima kasih. Nah. Oke. Dijawab dengan singkat, Kak. Ya, ya, oke. Jawab dengan singkat ya. Saya dengan cepat ini. Iya. Atau boleh minggu depan nanti kita sambung. Ya. Tadi yang Waktunya, pertama susu dan telur ya, Bu. Iya. Kenapa telur berguna untuk penyakit? Karena kandungannya sangat rich. Sangat rich. Dalam keadaan sakit, kita tidak bisa mencerna makanan beragam seperti ketika kita sehat. Oke. Itu sebabnya kita perlu makanan yang sedikit tapi rich. Oke. Ya. Ya. Sedikit, Makanya berarti waktu kita sehat ya boleh dong kita makan, cuman porsinya yang diatur ya. Oke. Telur fungsinya adalah untuk menangkal racun. Oke. Tadi saya sebutkan ya dalam materi, menangkal racun. Itulah fungsinya, Bu. Jadi ketika saya berada pada kondisi tidak mengkonsumsi racun atau tidak dalam efek keracunan tubuh saya tidak butuh penangkal racun. Oke. Saya tidak butuh penangkal racun. Ya. Jadi telur yang dipergunakan dengan bebas akan meningkatkan kecenderungan seksual, Bu. Ya, itu nasihatnya. Ya. Oke. Jadi yang tidak digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Itu. Yang berikutnya ayam. Kalau telurnya diternakan, ayamnya juga boleh. Nasihat ayam itu daging. Kalau telur lain ya, Bu. Beda chapter. Ya. Oke. Jadi daging untuk umat-umat Tuhan di akhir zaman harus ditinggalkan, tadi nasihatnya. Harus ditinggalkan. Jadi tidak ada pertimbangan daging ini ternak atau tidak ternak. Konsentrat atau tidak konsentrat. Untuk umat-umat Tuhan di akhir zaman harus ditinggalkan, itu nasihatnya. Ya. Jadi yang masih makan daging, kalau masih mau dihitung dalam umat-umat Tuhan di akhir zaman, sekarang harus tinggalkan daging. Ya, karena daging ini menurunkan imun kita 10 kali lebih rendah. Daging hewan. Kalau saya bicara daging bukan hanya sapi, ayam, tapi ikan juga termasuk. Ya, produk hewan. Itu. Nasihat daging beda dengan telur ya, Bu. Oke. Sekarang yang berikutnya tadi minyak zaitun. Minyak zaitun. Minyak Pilek. zaitun untuk peradangan. Kalau influenza ini bukan peradangan, Bu. Oke. Influenza adalah karena bangkitnya virus di dalam tubuh kita, aktifnya.
ini adalah karena imun tubuh yang rendah. Influenza. Oke. Oke. Jadi kalau yang namanya meradang ini seperti lecet, Bu. Kalau bahasa awamnya radang itu lecet. Berarti nggak bisa untuk flu ya, Bu ya? Ya. Kalau flu yang disertai dengan batuk bisa mengakibatkan radang juga akhirnya. Flu yang disertai dengan batuk bisa menyebabkan radang. Radang di rongga pernapasan, radang di di tenggorokan, susah menelan, amandel, bisa juga itu menjadi radang. Nah, ketika ini terjadi, ketika flu ini menghasilkan radang, barulah intake minyak zaitun sebagai obat, Bu. Nah, kalau ada, tapi kalau tidak ada, karena negara kita juga bukan penghasil minyak zaitun, kebanyakan harga minyak zaitun itu luar biasa mahalnya, karena kita harus perhatikan juga GMO dengan non-GMO, ya. Ini juga minyak zaitun banyak kelasnya. Tapi untuk kita yang orang di Indonesia, gunakan minyak kelapa murni, Bu. VCO ini lebih murah, Bu, harganya. Oh, VCO, oke. Ya. Saya gunakan ini untuk kasus-kasus radang dari yang mulai kasus yang ringan sampai kasus yang berat sampai batuk darah sekalipun, hanya dengan VCO ini bisa mempercepat penyembuhan luka, lecet, radang pada rongga pernapasan dengan lebih cepat. Oke. Oke, Bu. Baiklah. Ya. Waktu kita sudah sangat keburu, mungkin anak-anak muda sudah ada yang bergabung dengan kita. Iya. Oke, Kak Teri mungkin boleh dicatat dulu, Kak. Nanti kita minggu depan, Kak, kita jawab ya, Kak. Maaf sekali. Saya akan pasti jawab. Saya pasti akan jawab. Jadi tolong di keep dulu, Kak. Jangan sampai minggu depan nggak muncul pertanyaannya ya, Kak. Karena biasa kita hari Senin. Iya. Kita bebas ya, karena hari Selasa ini ada lagi jadwal yang lain. Maafkan. Okay. Ya. Itulah. Langsung doa tutup dipimpin oleh Kak Lady. Oke, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk waktu yang singkat yang kami sudah gunakan pada sore hari ini. Bapa, tolong kami supaya waktu yang singkat ini boleh membuat kami mengerti. Saat ini Tuhan, tidak ada waktu lagi untuk bertanya, tidak ada waktu lagi untuk mempertimbangkan segala nasihat Tuhan. Kami harus segera mampu untuk menerima dan menuruti segala firman ini, oleh karena segala bahaya sudah dipersiapkan setan untuk menjatuhkan orang-orang pilihan pada zaman ini. Bapa dalam surga, kami mau selamat, tolong kami, perbaharui komitmen kami, biarlah semua yang kami dengar pada malam hari ini dapat menguatkan kami, jangan biarkan roh penolakan ada, tersimpan di dalam hati kami, sehingga semua ini akan berlalu sia-sia. Kami mohon kuasa Tuhan untuk kami bisa menurut dengan sempurna hukum-hukum yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih buat Kak Lady. Terima kasih, Lady. Terima kasih buat kita semuanya. Sampai jumpa hari Senin. Oke, sampai jumpa. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, Lady. Terima kasih, Thank you semuanya. Terima kasih, God bless. Lady. See you next Terima week. kasih semua. Thank you.